Ingarso Sungkolodo ing madya membangun karso tuturi hindalang. Jadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Di tengah kesibukannya, seorang pemimpin harus juga mampu membangkitkan dan menggugah semangat. Dan seorang pemimpin harus memberikan dorongan moral serta semangat kerja dari belakang. Kurang lebih begitulah yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya. Kenalin aku Pak Cahyadi dari kelas 4C Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tentunya bahasan mengenai pimpinan sangat sering sekali menjadi pokok bahasan banyak orang. Dan pada kesempatan kali ini, aku mau share beberapa hal yang aku ketahui mengenai kepemimpinan, serta tentunya di dalamnya mencakup tipe-tipe kepemimpinan itu sendiri. Nah, dari berbagai literatur, pendapat para ahli, dan juga buku-buku pimpinan, bahwa dapat disimpulkan, kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian orang pemimpin, termasuknya di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya, agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan padanya. Kurang lebih begitu, Pak ya. Nah, Baraya, untuk mewujudkan apa yang Ki Hajar Dewantara katakan di atas, ingat Tulodo, Ingmar yang bangun Karso, Tetiri Handayani, tentunya perlu adanya gaya pemimpinan yang pas dalam dan sesuai dengan kondisi yang ada. Kalian tahu gak, tipe-tipe kepemimpinan para tokoh-tokoh berpengaruh di dunia? Ini dia. Oke, yang pertama ada Nelson Mandela. Tipe kepemimpinan transformasional. Nelson Mandela adalah seorang pemimpin politik Afrika Selatan yang memimpin perjuangan melawan apartheid dan memperjuangkan kesetaraan hak asasi manusia. Mandela adalah seorang pemimpin transformasional yang menginspirasi dan motivasi orang untuk berjuang bersamanya dalam mencapai tujuan kesetaraan dan keadilan. Yang kedua ada Jeff Bezos, kepemimpinan transaksional. Jeff Bezos adalah pendiri Amazon.com, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Bezos adalah seorang yang memimpin dengan tipe kepemimpinan transaksional yang menekankan pada pencapaian target dan penghargaan untuk kinerja yang baik. Dia terkenal dengan sistem penghargaan dan hukuman di Amazon, di mana karyawan diberikan bonus dan promosi jika mencapai target yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada Mahatma Gandhi, kepemimpinan partisipatif. Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin politik dan spiritual India yang memimpin perjuangan melawan penjajahan Inggris di India. Gandhi adalah seorang pemimpin yang partisipatif, yang mendengarkan pendapat dan ide dari anggota timnya, dan terlibat dalam pengambilan keputusan secara kolektif. Ia juga mempromosikan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dari rakyat dalam perjuangan kemerdekaan India. Yang keempat ada Steve Jobs, kepemimpinan otoriter. Steve Jobs adalah pendiri Apple Inc. dan salah satu pemimpin teknologi paling terkenal di Jeff Bezos adalah seorang pemimpin otoriter yang mengambil keputusan secara mandiri dan menuntut kesempurnaan dalam produk dan layanan Apple. Dia sering dikritik karena bersikap keras dan memaksa karyawannya untuk bekerja keras. Tapi pada akhirnya berhasil membangun perusahaan yang sangat sukses. Yang kelima ada Bill Gates, pimpinan laissez-faire. Bill Gates adalah pendiri Microsoft Corporation dan salah satu tokoh berpengaruh di dunia teknologi. Gates adalah seorang pemimpin laissez-faire yang memberikan kebebasan penuh pada karyawannya untuk bekerja dan membuat keputusan. Dia percaya pada memberikan keahlian ekonomi pada karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam ada Soekarno dengan kepemimpinan karismatik. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia dan gaya kepemimpinan diberikan oleh karisma, visi, dan kemampuannya yang kuat untuk menggalang orang-orang di sekitarnya. Beliau adalah seorang pemimpin yang karismatik yang memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan motivasi masyarakat melalui pidato-pidatonya dan kecintaannya pada bangsa Indonesia. Itulah beberapa tokoh berpengaruh di dunia dengan tipe-tipe kepemimpinan yang Baraya. Yang terakhir, tambahan Baraya, aku mau ngasih studi kasus mengenai tipe-tipe pimpinan yang digunakan di perusahaan swasta. Nah, di sini ada studi kasus pengaruh
tipe kepemimpinan terhadap kinerja PT Sarinah Kencana Pizza Delivery Ciputat. Jadi PT Sarinah Kencana Pizza ini ada perusahaan yang bergerak di bidang makanan pizza yang ada di Ciputat. Oke, kondisi perusahaan ternyata adanya penurunan kinerja pada bulan Juli tahun 2019. Dalam data yang ada ternyata menunjukkan bahwa kinerja karyawan di PT Sarinah Kencana Pizza ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Adanya penurunan omset, penjualan, dan hal ini terjadi karena ada gaya pimpinan yang baru. Nah, masalahnya apa? Ternyata adanya ketidaksesuaian gaya pimpinan yang baru pada PT Sarinah Kencana Sehat dari Ciputat ini yang menyebabkan penurunan kinerja dan omset pada periode berjalan. Lantas solusinya apa gitu? Nah, dengan adanya penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Sarinah Kencana Ciputat bisa dijadikan acuan untuk lebih menyesuaikan kembali gaya kepemimpinan yang cocok untuk perusahaan tersebut. Pada penelitian ini, perusahaan menerapkan tipe kepemimpinan bebas dan karismatik ternyata berdampak terhadap pada kinerja dan omset perusahaan. Agar perusahaan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, itulah solusinya. Alasannya, karena para karyawan akan merasa dianggap. Mereka merasakan sebuah kebebasan dalam menyampaikan pendapat, sehingga tiap anggota dalam perusahaan saling berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi masing-masing. Pegawai yang bekerja di bawah tipe kepemimpinan demokratis akan cepat mengalami kemajuan, sebab mereka merasa dirinya layak dan menjadi bagian di dalam perusahaan tersebut. Setiap kontribusi berupa ide maupun tindakan di bawah kepemimpinan demokratis akan sangat dihargai. Setiap pegawai akan mengeluarkan kemampuan mereka secara maksimal. Nah, Baraya, cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang tadi aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa mengambil pembelajaran dari apa yang tadi disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domba-domba kuring